Salve fratres, saya mau mengajak kita untuk membahas satu hal yang penting. Setelah menyaksikan berjilid-jilid video dari seorang Protestan anti-Katolik seperti Deking Gadas, maka mari kita menyadari satu hal, ya. Menyadari satu hal yang penting dan paling mendasar. Saya beri judul pertemuan kita kali ini adalah dari reformasi menuju saintisme, jalan sunyi menuju sekularisme. Ini adalah menggugat akar epistemologis dari apologet Protestan anti-Katolik. Ya. Apa yang dimulai sebagai seruan untuk kembali kepada iman justru berakhir dalam kehampaan iman. Protestantisme dalam bentuk ekstrim rasionalistiknya telah membuka gerbang ke padang gurun sekularisme. Ini adalah kutipan dari seorang Katolik yang tetap berpikir. Salah satunya Patrice Allegro. Oke, saudara-saudariku, sebagai prolog yang pertama, ketika saintisme itu berselimutkan salib. Jadi fenomena apologet Protestan kontemporer yang getol menyerang iman Katolik dengan retorika ilmiah, logis, alkitabiah sebenarnya bukan hal baru, ya. Mereka bukan hanya menolak ajaran Katolik, tapi juga mengerangkeng misteri dalam laboratorium saintisme. Salah satu figur menonjol dalam arus ini adalah Pendeta Deking Gadas yang dengan penuh semangat mendekonstruksi dogma Katolik melalui pendekatan yang dia klaim rasional, padahal sebenarnya sekuler dalam jubah religius. Apa yang sedang terjadi di sini? Mengapa retorika iman berdasarkan kitab suci justru terdengar lebih seperti suara pencerahan ateistik ketimbang gema sabda yang menyelamatkan? Kita akan melihat, ya. Poin yang kedua, Protestantisme dari otoritas ke opini. Reformasi Protestan dimulai dengan sola scriptura, doktrin yang tampak mulia, hanya kitab suci sebagai otoritas tertinggi. Namun sejarah menunjukkan bahwa ketika tradisi dan magisterium dipisahkan dari kitab suci, maka interpretasi menjadi liar, subjektif, dan seringkali bertentangan satu sama lain. Hasilnya, lebih dari 40.000 denominasi semua mengklaim kebenaran Alkitabiah. Ironi ini menyingkap satu fakta penting, saudara-saudariku. Protestantisme menggantikan gereja dengan opini pribadi dan lambat laun menyingkirkan sakramen, misteri, dan seluruh dimensi metafisis iman Kristen. Nah, dari misteri ke meja bedah, saintisme mulai merajalela. Apologet Protestan seperti Deking Gadas hari ini berdiri sebagai anak ideologis zaman modern. Mereka menuntut bukti empiris, rasionalisasi mutlak, dan penolakan terhadap semua hal yang tidak masuk akal, termasuk transubstansiasi, doa kepada para kudus, devosi kepada Maria, sakramentalitas gereja. Dengan kata lain, iman harus bisa dijelaskan dan dibuktikan secara saintifik. Inilah yang dinamakan saintisme, keyakinan bahwa hanya metode ilmiah yang valid sebagai jalan menuju kebenaran. Dan ketika iman tunduk pada metodologi ini, maka iman bukan lagi anugerah ilahi, melainkan eksperimen laboratorium. Poin yang keempat, akar dari krisis, yaitu misteri yang dihapus, Tuhan yang dilupakan. Saintisme yang diadopsi dalam bentuk apologetika Protestan modern bukanlah jalan menuju iman yang lebih murni, melainkan jalan pintas menuju sekularisme. Mengapa? Karena misteri ditolak, tidak ada tempat untuk sakramen. Tradisi ditolak, tidak ada kontinuitas historis. Gereja ditolak, tidak ada komunitas transenden. Otoritas ditolak, tidak ada jaminan kebenaran. Yang tersisa hanyalah individu, Alkitab, dan interpretasi sendiri. Sebuah model iman yang lebih menyerupai sekte filosofis daripada tubuh mistik Kristus. Poin berikutnya, justru ada perbandingan bahwa iman Katolik itu rasional dan misterius. Ini satu penegasan.
Berbeda dengan pendekatan saintisme Protestan, iman Katolik tidak anti rasio, tetapi menolak rasionalisme kering. Santo Thomas Aquinas dengan brilian menunjukkan bahwa iman dan akal tidak bertentangan, tetapi berjalan bersama menuju kebenaran. Misteri bukanlah kekeliruan logis, melainkan kedalaman realitas yang melampaui jangkauan akal. Kita dapat memahami, tetapi tidak dapat sepenuhnya menjangkau. Ya, kita dapat menjelaskan, tetapi tidak mengurung Tuhan dalam silogisme. So, dengan demikian, sakramen bukan simbol kosong, melainkan partisipasi dalam rahmat Allah. Devosi bukan penyembahan berhala, tetapi ekspresi kasih kepada keluarga surgawi. Gereja bukan organisasi, tetapi perpanjangan inkarnasi Kristus dalam sejarah. Pertanyaan berikutnya, mengapa Protestantisme itu anti-Katolik, justru menuju ateisme? Protestantisme anti-Katolik itu kenapa berarak menuju ateisme? Ketika Protestantisme menolak otoritas dan misteri, dia meninggalkan anak-anak ideologis yang terpisah dari akar. Yang pertama, evangelikalisme, emosionalisme, dan subjektivisme. Rasionalisme, reduksi iman. Yang ketiga, saintisme, sekularisasi total. Kemudian agnostisisme, keraguan sistemik. Dan yang terakhir yang menuju puncaknya adalah ateisme yang adalah bentuk nihilisme. Protestan anti-Katolik adalah pintu masuk ke dalam rumah kosong, tampak megah di luar, namun tak memiliki fondasi spiritual yang kokoh. Nah, sebagai sebagai penutup, saudara-saudara, apologetika itu bukan eksperimen, tapi kesaksian. Tugas apologet bukan membuktikan Tuhan seperti membuktikan H2O, melainkan memberikan alasan rasional untuk iman yang berakar dalam misteri. Ketika iman dikerdilkan menjadi argumen statistik atau penolakan dogma gereja, maka apologetik kehilangan daya rohaninya. Gereja Katolik justru merangkul akal dan misteri, tradisi dan kitab suci, komunitas dan individu, simbol dan substansi. Inilah wajah asli kekristenan yang utuh, bukan potongan ideologi sekuler yang dicet ulang dengan tinta Alkitab. Credo ut intelligam, aku percaya agar aku mengerti. Maka kita menanggapi saintisme Protestan bukan dengan menyederhanakan iman, melainkan dengan menyatakan kemuliaan misteri dan keagungan tradisi. Di sanalah iman menemukan tempat tinggalnya. So, jangan tertipu dengan akrobat saintisme dari apologet Protestan, karena secara metafisik sebenarnya Protestan itu tidak punya dasar.